gambut terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Polda Jambi lakukan penyelidikan. Staf TNI Angkatan Darat ultimatum copot Pangdam dan Danrem yang tak mampu tangani karhutla. Gubernur Jambi Al-Haris resmi mengeluarkan surat edaran antisipasi kualitas udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Jumat 8 September 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rasta Syalaga. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, lahan gambut yang terbakar milik perusahaan swasta di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah dilakukan penyelidikan oleh Polda Jambi. Sejumlah saksi dari perusahaan turut diperiksa. Subdit 4 Ditreskrim Suspolda Jambi bersama Unit Tipiter Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengecekan lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal PT Indonusa Agro Mulia. Akibat kebakaran ini membuat area perkebunan hangus terbakar seluas 3 hektar. Kapolsek Ragai Ibtu Budi Sitinjak mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil identifikasi dari Ditreskrim Suspolda Jambi. Adapun langkah selanjutnya pasca kebakaran, pihak Satgas Karhutla Kecamatan tetap memonitor dengan melakukan pengecekan ulang pada lahan milik PT Indonusa Agro Mulia, mengingat area yang terbakar merupakan lahan gambut. Sebab lahan gambut memiliki sifat mudah kembali terbakar. Selanjutnya kami melaporkan kepada pimpinan atas untuk dilakukan langkah-langkah pengungkapan perkara ini secara jelas nanti. Untuk lebih jelasnya bisa disampaikan setelah proses penyidikan. Kami dari tim Karhutla Kecamatan tetap melakukan pemantauan dan patroli untuk mencegah terjadinya hal yang serupa. Selain itu, polisi juga melakukan pemasangan polis line di area lahan yang terbakar. Memasang pelang di area lahan terbakar yang bertuliskan areal ini dalam penyelidikan Ditreskrim Suspolda Jambi dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Mampu melakukan pengendalian dan penanganan karhutla dengan sangat baik, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memuji penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memuji penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi. Kasat mengatakan setelah melakukan peninjauan langsung melalui udara, dilanjutkan dengan pemadaman di 4 lokasi yang mengalami kebakaran. Kondisi karhutla di Provinsi Jambi sangat baik. Di bawah komando Gubernur Jambi Al-Haris serta kerjasama seluruh pihak yang tergabung dalam Satgas Karhutla, pengendalian dan penanganan karhutla di tengah musim kemarau mampu dilakukan secara optimal. Kasat meyakini melalui kerjasama yang baik antar seluruh pemangku kepentingan, penanganan karhutla di Provinsi Jambi bisa dipertahankan untuk meminimalisir jumlah lahan yang terbakar. Sebelum meninggalkan Provinsi Jambi untuk selanjutnya bertolak ke Sumatera Selatan, Kasat berpesan agar seluruh personel tetap semangat dalam menjalankan tugas penanganan dan pengendalian karhutla. Mencegah sedini mungkin munculnya titik api di wilayah masing-masing menjadi tugas utama yang harus dilakukan Satgas sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia. Insya Allah lah di sini dengan pimpinan Bapak Gubernur luar biasa saya lihat. Hari ini saya akan ke Sumatera Selatan, akan melihat juga kondisi prajurit di lapangan, baik TNI maupun Polri, termasuk unsur-unsur lainnya, sehingga kita berikan support kepada mereka, sehingga perintah Bapak Presiden Republik Indonesia agar cegah betul agar tidak terjadi kebakaran ini sedini mungkin sudah kita lakukan. Kehadiran Kasat Dudung Abdurrahman di Provinsi Jambi selain melakukan peninjauan kebakaran hutan dan lahan, juga untuk memastikan kesiapan pasukan maupun peralatan penanganan karhutla. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, jika tidak mampu melakukan pengendalian maupun penanganan karhutla di wilayahnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengultimatum Pangdam maupun Danrem akan dicopot dari jabatannya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengultimatum Panglima Kodam atau Pangdam serta Komandan Resor Militer atau Danrem dicopot dari jabatannya jika tidak mampu melakukan pengendalian maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Ancaman pencopotan jabatan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta seluruh pemangku kebijakan di daerah mampu mengupayakan penanganan kebakaran secara optimal. Ultimatum pencopotan jabatan dilakukan agar jajaran Kodam maupun Korem di seluruh wilayah NKRI bekerja keras mengemban tugas dan tanggung jawab secara baik. Sementara untuk di Provinsi Jambi, Kasat memastikan penanganan karhutla sudah dilakukan dengan sangat baik. Di tengah musim kemarau yang diperparah dengan fenomena El Nino, Satgas Karhutla Provinsi Jambi mampu melakukan strategi pengendalian dan penanganan kebakaran di daerah. Hal tersebut dipastikan setelah Kasat melakukan pengecekan kondisi karhutla di Provinsi Jambi melalui pemantauan udara serta turun langsung ke lapangan. Secara langsung peralatan-peralatan baik untuk Babinsa, baik untuk kepolisian dan semuanya nanti akan dievaluasi, kekurangannya nanti akan didukung. Pak, kalau misalnya karhutla ini aman, posisinya asapnya ini dari mana ya Pak? Makanya dari Sumatera Selatan. Saya mau ke sana. Siap. Izin Jenderal, ada penegasan dari Pak Presiden Jokowi bahwasanya jangan sampai ada karhutla lagi. Maka copotan bakal ada yang dicopot itu dari Pangdam hingga Danrem hingga Kapoldanya. Memang masih berlaku itu. Kasat Dudung Abdurrahman memastikan kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir menyelimuti wilayah Provinsi Jambi merupakan kiriman dari Sumatera Selatan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, akibat kabut asap, kualitas udara di Kabupaten Batanghari menjadi tercemar dan tidak sehat. Pemkab akan segera mengeluarkan imbauan terkait antisipasi dampak pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dampak kabut asap kian meluas hingga memicu memburuknya kualitas udara di Kabupaten Batanghari. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU sudah berada di angka 102,5 dengan kategori tidak sehat. Upaya koordinasi dan imbauan pun akan dilakukan pemerintah kepada masyarakat guna mencegah dampak buruknya kualitas udara terhadap kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari Zamzami mengatakan, hasil ISPU ini akan dilaporkan kepada Bupati maupun OPD terkait, guna mengeluarkan instruksi penggunaan masker agar masyarakat tidak terpapar udara yang telah tercemar asap. Proses pengujian kualitas akan terus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup di setiap kecamatan untuk memastikan tingkat kualitas udara di masing-masing wilayah sekitar. Setelah dilakukan pengecekan indeks standar pencemaran udara, ternyata didapatkanlah hasil perhitungan ISPU-nya di angka 102,5. Di dalam kategori angka tersebut ternyata di Muara Bulan dan sekitarnya bisa dikatakan udaranya tidak sehat. Jadi mungkin setelah Saat ini, kabut asap yang terjadi di Batanghari, khususnya Muara Bulian, disinyalir merupakan kiriman dari karhutla di sejumlah daerah, yakni Muara Jambi maupun Palembang. Dan udara yang bercampur asap sangat terasa ketika pagi hari. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, kualitas udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlahan membaik. Hal ini juga disebabkan guyuran hujan yang cukup deras dan merata, sehingga kabut asap menjadi menipis. Sempat berada di angka 96 selama 2 hari, udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat kembali membaik setelah indeks standar pencemaran udara atau ISPU turun di angka 56. Jarak pandang yang sebelumnya diselimuti kabut asap tipis berangsur hilang. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, kondisi udara di Tanjung Jabung Timur berangsur membaik. Jika pada pagi hari terlihat adanya kabut asap, bisa dipastikan itu merupakan asap kiriman dari wilayah tetangga yang saat ini tengah mengalami karhutla.
Pada Rabu 6 September 2023 sore, Tanjung Jabung Timur juga sempat dilanda hujan cukup deras dan merata, sekitar 20 menit. Hal ini membuat kabut asap yang menyelimuti mulai hilang. Selain mulai membaiknya kualitas udara, jarak pandang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berangsur normal di angka 10.000 meter. Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, kondisi ISPU kita yang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sempat kemarin itu mencapai di angka 96. Nah, alhamdulillah pagi ini kita dapat laporan kembali lagi, turun lagi sebesar 56. Jadi kondisinya masih aman. Nah, ketika nanti kalau sudah sampai 100 sudah dibilang cukup membahayakan. Sebelumnya, kabut asap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlihat jelas. Meski masih dinilai tipis, kabut asap itu juga membuat kualitas udara memburuk dalam kategori sedang bagi individu yang sensitif gejala pernafasan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, minimnya peralatan pengukur kualitas udara di Kabupaten Tebo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo hingga saat ini belum bisa menentukan indeks pencemaran udara atau ISPU. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, indeks pencemaran udara di Kabupaten Tebo dalam beberapa hari terakhir melewati baku mutu. Hal tersebut diketahui melalui alat parameter PM10. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Derian Syah mengatakan, standar ambang baku mutu udara 75 gram partikular materi. Sedangkan di Kabupaten Tebo mulai dari Senin hingga Rabu kemarin sudah melewati baku mutu. Penetapan standar baku mutu berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 22 tahun 2021 yang menetapkan ambang baku mutu udara pada angka 75 gram per meter kubik. Namun di Kabupaten Tebo saat ini belum bisa menentukan indeks pencemaran udara karena minimnya peralatan untuk menentukan kualitas udara. Saat ini Kabupaten Tebo hanya memiliki alat parameter PM10. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup sudah mengajukan agar peralatan ISPU terpenuhi karena masih ada 6 parameter yang harus dipenuhi. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Adanya perlambatan kecepatan angin di wilayah utara Pulau Sumatera, BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi hampir di seluruh wilayah Provinsi Jambi berpotensi diguyur hujan pada akhir pekan ini. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi hampir di seluruh wilayah Provinsi Jambi berpotensi diguyur hujan pada akhir pekan ini. Kepala BMKG Sultan Taha Jambi Ibnu Sulistiono menjelaskan, potensi hujan tepatnya dimulai pada tanggal 7 hingga 9 September 2023 dengan intensitas ringan. Potensi hujan disebabkan adanya perlambatan kecepatan angin di wilayah utara Pulau Sumatera, khususnya pada wilayah Kepulauan Riau hingga Laut Cina Selatan. Imbas dari perlambatan angin ini mendorong pertumbuhan awan hujan hampir di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Ibnu meminta masyarakat untuk memanfaatkan potensi hujan dengan sebaik-baiknya di tengah puncak musim kemarau. Sementara pada tanggal 10 hingga 16 September mendatang, kondisi cuaca di wilayah Provinsi Jambi diprediksi akan cerah bahkan kembali panas. Untuk 3 hari ke depan di tanggal 7, 8, dan 9 masih ada potensi hujan ringan di hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Sehingga itu menjadi berkah untuk wilayah Provinsi Jambi masih berangsur hujan dan mulai diambil dihemat airnya dan ditampung. Karena ada 3 hari kemungkinan prospek cuaca sampai tanggal 9 September ada turun hujan di Provinsi Jambi. Berdasarkan prediksi awal yang dilakukan BMKG, awal musim hujan di wilayah Jambi dimulai pada akhir bulan Oktober mendatang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi mengalami peningkatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Ya, saudara, mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat kabut asap, Gubernur Jambi Al-Haris mengeluarkan surat edaran tentang antisipasi kualitas udara yang memburuk di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris resmi mengeluarkan surat edaran tentang antisipasi kualitas udara yang memburuk di Provinsi Jambi. Melalui surat edaran dengan nomor 1377/SE/DLH3/2023, Gubernur mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan 3 hal jika kualitas udara semakin memburuk. Pertama, mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan seperti kegiatan upacara, olahraga, hingga aktivitas lainnya. Kedua, jika berada di luar ruangan, agar menggunakan masker untuk mengurangi dampak gangguan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ketiga, jika asap semakin pekat dan kondisi ISPU menunjukkan pada level tidak sehat, Bupati maupun Wali Kota seprovinsi Jambi serta pimpinan perangkat daerah untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Upaya itu dilakukan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan bagi masyarakat termasuk kemungkinan meliburkan aktivitas belajar mengajar di sekolah. SE Bapak berlaku sampai kapan ini, Pak? Sampai kondisi sudah mulai membaik, ya baru kita nanti akan buat lagi edaran bahwa sudah kembali normal kan. Nah intinya untuk Kaurla ini saya terima kasih banyak dengan dari Pak Kasat, Pak Panglima, Kodam, dan Rem, Pak Kapolda, dan tim Satgas lapangan yang luar biasa bekerja. Ya, tinggal lagi memang kita masih menemukan ya masih ada yang tidak sengaja membakar, ya, atau trennya juga bisa sengaja juga karena ini musimnya kering bisa jadi gitu kan. Tapi kita mengimbau agar tidak ada lagi tambahan-tambahan area yang meluas. Ya. Mengantisipasi semakin meningkatnya karhutla saat musim kemarau, Gubernur Al-Haris secara tegas kembali meminta masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Berdasarkan data dari Puskesmas Sengeti, terdapat puluhan masyarakat yang terjangkit ISPA. Penderita ISPA tidak hanya anak-anak namun juga orang dewasa. Kabut asap yang melanda wilayah Muaro Jambi dalam 4 hari terakhir sudah berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kepala Puskesmas Sengeti Sajidin mengatakan, dalam 1 hari 5-11 orang terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Sengeti. Angka ini terjadi peningkatan jika dibandingkan pada kondisi awal tahun. Catatan Puskesmas setempat, dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, setidaknya ada 97 orang yang terserang gejala ISPA dan 5 orang dinyatakan menderita diare. Penderita ISPA tidak hanya orang dewasa, namun juga menyerang anak-anak. Semua pasien yang ditangani Puskesmas Sengeti merupakan pasien rawat jalan. Wilayah kerja Puskesmas Sengeti itu dalam 2 minggu terakhir itu menerima pasien ISPA itu sebanyak 97 orang. 97 orang. 7 orang ya. Kalau untuk diarenya ada 5 orang. Dan lagi tanggal 6 hari kemarin itu sekitar ada 11 orang Pak untuk ISPA aja. Mencegah meluasnya dampak buruk dari kondisi udara yang kurang baik bagi kesehatan, Puskesmas Sengeti telah menyediakan ribuan masker untuk masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi mengalami peningkatan. Hampir setiap bulan terdapat 2.000 kasus lebih yang terdeteksi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi mengalami peningkatan pada pertengahan tahun 2023 ini. Kasus tersebut diperkirakan akan terus meningkat karena adanya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Catatan Dinas Kesehatan Kota Jambi, kasus ISPA dalam beberapa bulan terakhir sangat tinggi. Pada bulan Juni 2023 sebanyak 2.926 kasus dan bulan Juli 2023 sebanyak 2.672 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ida, mengatakan kasus ISPA tersebut terjadi peningkatan pada beberapa bulan terakhir. Hal tersebut disebabkan karena buruknya kualitas udara di Kota Jambi. ISPA yang ada di Kota Jambi itu meningkat, ya.
Jadi dikatakan ISPU ini melebihi dari normal. Jadi udara kita di sini agak di atas ya, di atas normal. Jadi normal kan di bawah 50, ini 96. Artinya kami harus menyiapkan dampak daripada asap tersebut. Jadi, adanya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini, Dinas Kesehatan Kota Jambi mengimbau masyarakat agar menggunakan masker saat di luar ruangan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kabut asap mulai melanda kota Sungai Penuh dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini juga mengancam kesehatan masyarakat, terutama para pelajar, sehingga diimbau untuk menggunakan masker. Beberapa hari terakhir, suasana kota Sungai Penuh dari pagi hingga sore hari mulai tertutup kabut asap. Jarak pandang berkisar 3.000 meter. Meski kondisi udara di kota Sungai Penuh belum mengganggu aktivitas warga, terutama proses pembelajaran di sekolah, namun aroma asap sudah mulai terasa. Untuk mencegah gangguan kesehatan, para pelajar di kota Sungai Penuh diimbau menggunakan masker, seperti di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Kepala SMA Negeri 1 Sungai Penuh Marwazi mengatakan, menindaklanjuti surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, pihaknya sudah memberitahukan kepada seluruh guru dan siswa untuk menggunakan masker. Kita menerima surat itu kemarin dan sudah kita sosialisasikan hari ini kepada seluruh siswa untuk kembali menggunakan masker dengan tujuan untuk menjaga kesehatan dari kabut asap yang sedang terjadi khususnya di Provinsi Jambi. Meski kabut asap mulai menebal di kota Sungai Penuh, namun hingga saat ini belum ada laporan siswa di SMA Negeri 1 Sungai Penuh yang terserang penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sepekan terakhir, saudara, wilayah Kabupaten Sarolangun mulai dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Meski kabut asap belum mengganggu jarak pandang, mahasiswa minta Pemkab segera membagikan masker. Kualitas udara di Kabupaten Sarolangun dalam 1 pekan terakhir sangat menurun. Meski cuaca panas, cahaya terik matahari tertutup kabut asap. Sulaiman, salah seorang mahasiswa, mengatakan, meski kabut asap belum mengganggu jarak pandang di jalan, namun kabut asap tipis membuat mata perih saat berkendara. Kabut asap terpantau sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang, dan sore hari mulai pukul 16 hingga maghrib. Kabut asap ini cukup mengganggu ya, rasanya kayak pandangan kami seperti terganggu. Ya sedikit lah, ya. Saya rasakan langsung kan, sudah ada dari jam 9 sampai jam 11. Nah, kalau kami berharap supaya pemerintah bantu bagi-bagi masker lah. Masyarakat minta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan segera melakukan antisipasi dengan melakukan sosialisasi kesehatan serta membagikan masker. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Hal tersebut untuk mengantisipasi penyakit akibat buruknya kualitas udara dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Sebagai upaya mencegah dampak buruk kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo memberikan masker secara gratis, terutama kepada pengguna jalan. Sekitar 34.000 masker diberikan secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Tebo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Dr. Yana Elizabeth mengatakan, pemberian masker juga serentak dilakukan di 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Tebo. Kami membagi masker sebanyak 34.000 masker kepada 20 puskesmas. Dan hari ini semuanya 20 puskesmas bersama Dinkes serentak melaksanakan kegiatan pembagian masker gratis ini. Tujuan kami adalah mengedukasi masyarakat, di mana saat ini kabut asap sudah mulai, sehingga kita perlu menggunakan masker di luar rumah, membatasi aktivitas fisik. Selain mengantisipasi penyakit akibat buruknya kualitas udara dampak dari karhutla, pemberian masker juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar rutin menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara,
Beralih ke informasi selanjutnya, masyarakat dan petani di Kabupaten Sarolangun diminta untuk memahami bahaya serta larangan membakar hutan dan lahan karena dampak karhutla dapat merusak alam, lingkungan, dan kesehatan. Semakin masifnya kebakaran hutan dan lahan di puncak musim kemarau ini yang terjadi di sejumlah daerah berdampak terhadap kualitas udara yang semakin memburuk. Kondisi ini akan membuat kecemasan di tengah masyarakat. Berbagai upaya sosialisasi terus dilakukan pemerintah daerah melalui Satgas Karhutla ke setiap wilayah rawan karhutla. Namun titik panas selalu saja terpantau setiap harinya. Menyikapi ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sarolangun, Tontawi Jauhari mengatakan, peran serta masyarakat dan petani sangat vital. Masyarakat dan petani yang berada di zona rawan karhutla yang selalu membuka lahan baru dengan pola lama harus memahami undang-undang serta larangan dan sanksi pidananya, sehingga sebaran titik panas yang selalu muncul di zona merah bisa diantisipasi. Penuh harapan kita sekarang ini dengan masyarakat agar masyarakat tidak melakukan pola lama di mana membuka kebun itu dengan membakar. Harapan kita sekarang masyarakat sudah memahami dengan undang-undang yang sudah melarang pembakaran hutan. Kalau itu dilakukan juga oleh petani, oleh masyarakat kita, maka masyarakat kita akan dirugikan, akan diproses melalui jalur hukum. DPRD Sarolangun mendorong pemerintah daerah untuk aktif menggelar pelatihan kepada masyarakat dengan pola sosialisasi pembukaan lahan tanpa membakar, serta mengedukasi masyarakat terkait dampak karhutla. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, masuki bulan September 2023, 18 orang warga Bungo mengajukan pindah memilih untuk pemilu 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bungo mencatat sebanyak 18 warga Bungo telah mengajukan pindah memilih untuk pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 mendatang. Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bungo Sri Hartati mengatakan, dari 18 warga yang mengajukan pindah memilih tersebut, terdapat 10 orang warga pindah memilih ke Kota Muara Bungo, sedangkan sisanya pindah memilih keluar dari Kabupaten Bungo. KPU Bungo berharap sebelum hari pencoblosan, warga yang ingin melakukan pindah memilih agar segera mengurus ke TPS atau langsung ke kantor KPU Bungo. Ini yang pindah memilih itu, yang punya hak pindah memilih itu adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, namun karena suatu hal tertentu sehingga pada hari pemungutan suara nanti dia tidak bisa memilih pada TPS setempat yang terdaftar dalam DPT, maka orang tersebut bisa mengurus pindah memilih sesuai dengan alamat yang ia tuju. Sementara untuk proses melakukan pindah memilih, pemilih wajib datang sendiri baik mendatangi panitia pemungutan suara atau PPS ataupun langsung ke kantor KPU Bungo dengan membawa syarat yang telah ditentukan, yakni jika warga pindah domisili cukup membawa KTP dengan kartu keluarga. Sedangkan bagi warga yang sedang tugas keluar Kabupaten Bungo cukup surat tugas dari atasan atau kantor tempat bekerja. Begitu pula bagi yang sedang kuliah di luar Kabupaten Bungo. Mukriyadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah pastikan kabut asap yang melanda wilayah Muara Jambi imbas dari karhutlah di daerah lain. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah memastikan kabut asap yang melanda wilayah Muara Jambi bukanlah dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Muara Jambi dan Provinsi Jambi. Menyikapi kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Muara Jambi dalam 4 hari belakangan, penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah memastikan kabut asap bukan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Muara Jambi atau Provinsi Jambi.
Sementara untuk langkah pencegahan, PJ Bupati Bahyuni telah meminta Kalaksa BPBD Muaro Jambi untuk berkoordinasi dengan para camat serta desa, segera mengambil langkah strategis dan mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan agar terhindar dari serangan penyakit. Pemkab Muaro Jambi juga telah menyiapkan ribuan masker yang siap dibagikan kepada masyarakat. Yang pertama, saya sampaikan bahwa Pak Gubernur sudah memberikan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota untuk segera melakukan antisipasi. Pada hari ini juga setelah acara ini saya akan manggil seluruh stakeholder terkait untuk melakukan evaluasi. Kalau memang dibutuhkan, kita akan melakukan surat edaran terkait dengan masyarakat Muaro Jambi. Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah juga menanggapi kesulitan air bersih yang dialami masyarakat. Pemkab telah memiliki solusi jangka pendek untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Solusi tersebut dengan menyalurkan bantuan air untuk masyarakat yang membutuhkan. Pemkab telah menyiapkan armada mobil tangki yang siap menyuplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, panen raya padi di Desa Pasar Terusan menjadi salah satu harapan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Batanghari. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Batanghari saat pelaksanaan panen raya padi. Jadi bagian dari salah satu daerah tematik tanaman pangan, Kabupaten Batanghari terus berupaya menunjukkan eksistensinya di sektor pertanian. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan panen raya padi yang dilakukan kelompok tani berambu di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian pada Kamis kemarin. Pada kegiatan panen raya, Bupati Batanghari turut serta melakukan panen padi sawah. Panen raya diperkirakan mampu menghasilkan 260 ton padi di atas hamparan sawah seluas 40 hektar. Per hektarnya bisa mendapatkan sekitar 6,5 ton padi. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, sebagai wilayah ketahanan pangan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga hasil dari sawah selain dapat dikonsumsi sendiri juga mampu menyuplai keluar daerah. Kedepan, agar terus mewujudkan hasil pertanian berlimpah, pemerintah daerah akan terus melakukan upaya lewat bantuan pertanian, mulai dari benih hingga peralatan. Ya di sawah Desa Pasar Terusan yang luasnya 36 hektar. Jadi alhamdulillah tadi kita ton ya, tidak banyak. Dan ini yang kita harapkan nanti di tahun kemudian akan lebih produktif lagi, sehingga bisa mendapatkan 8-10 ton. Pada kesempatan itu juga Bupati turut menyerahkan bantuan kepada 2 kelompok tani, berupa 2 unit power thresher atau alat perontok padi, sebagai penunjang peningkatan produktivitas pertanian. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya antisipasi tawuran, Polres Kerinci melakukan monitoring dan patroli ke sejumlah sekolah. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, mengantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar di wilayah hukum Polres Kerinci, anggota Polres Kerinci bersama jajaran melakukan monitoring dan patroli ke sejumlah sekolah terutama saat jam pulang sekolah. Sejumlah anggota Polres Kerinci dikerahkan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Kerinci guna mengantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Edi Mardisiswoyo mengatakan patroli dan monitoring dilakukan saat jam pulang sekolah karena dinilai rawan terjadi tawuran antar pelajar. Sebelumnya, pasca adanya kasus perkelahian antar pelajar yang membawa senjata tajam, Polres Kerinci juga telah melaksanakan razia ke sekolah-sekolah, baik SMA sederajat maupun SMP sederajat. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan razia di beberapa sekolah mengantisipasi adanya supaya anak-anak sekolah ini tidak membawa senjata tajam. Orang
Orang tua siswa menyambut baik adanya kegiatan patroli dan monitoring dari Polres Kerinci karena bisa memberikan rasa aman terhadap siswa sekolah dan kedua orang tua. Ya, saya selaku orang tua murid sangat mendukung sekali kegiatan dari Polres Kerinci untuk memonitoring kegiatan-kegiatan siswa, khususnya di tingkat desa, karena kita sama-sama tahu beberapa hari yang lalu sempat viral di media sosial itu adanya bentrok antar siswa dan juga telah memakan korban. Beberapa hari lalu, Satreskrim Polres Kerinci telah mengamankan 3 orang pelajar karena adanya indikasi akan tawuran dan ketiganya membawa senjata tajam. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pencegahan radikalisme dan terorisme harus dilakukan sejak dini khususnya kepada generasi muda. Hasil survei BNPT pada tahun 2018, kearifan lokal efektif mencegah terjadinya potensi radikalisme dan terorisme di masyarakat. Kenal Peduli Lingkungan Sendiri atau Kenduri Desa Damai melaksanakan pencegahan radikalisme bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Provinsi Jambi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI di Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ketua FKPT Provinsi Jambi As'ad Isma mengatakan, pencegahan sejak dini terkait potensi penyebaran paham-paham radikal di wilayah pedesaan sangat penting. Wilayah pedesaan yang memiliki adat dan budaya tersendiri harus dijaga agar menjadi desa yang aman, nyaman, dan damai. Semua komponen masyarakat agar menolak berkembangnya radikalisme dan terorisme dalam bentuk dan cara apapun. BNPT dan FKPT hanya sebagai fasilitator dengan mendorong masyarakat, terlibat masyarakat untuk melakukan pencegahan dini terhadap pandangan intoleran dan radikalisme. Kasubdit Pencegahan BNPT RI Edi Cahyanto mengatakan, potensi radikalisme dan terorisme bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Pencegahan sejak dini harus dilakukan, mengingat teknologi informasi dengan mudah diakses oleh siapapun, termasuk informasi yang berkaitan dengan paham radikal. Kepala Desa Serdang Jaya Solikin mengapresiasi program pencegahan dini terhadap radikalisme dan terorisme, tidak menutup kemungkinan paham radikal berkembang hingga pelosok desa. Kedepan masyarakat tingkat desa dapat mengenali dan peduli pada lingkungan tempat tinggal. Dengan memanfaatkan kekuatan kearifan lokal dan teknologi informasi serta komunikasi sebagai media baru, paham radikal dan teroris serta masalah sosial di masyarakat dapat dihindari. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Jambi terus meningkatkan pelayanan berbasis digital. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Jambi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Jambi terus berupaya meningkatkan pelayanan berbasis digital. Ini menjadi fokus utama untuk transformasi peningkatan mutu layanan kepada masyarakat di tahun 2023. Melalui transformasi ini, masyarakat di Provinsi Jambi bisa mengakses semua keperluan secara online, sehingga pelayanan BPJS Kesehatan semakin mudah dan cepat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Sri Widya Stuti mengatakan, berbagai inovasi berbasis digital telah dikembangkan secara bertahap. Salah satunya penerapan sistem antrian daring, layanan fasilitas kesehatan, rujukan tingkat lanjut termasuk pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Melalui sistem digital ini, pengguna BPJS Kesehatan sudah bisa berobat hanya dengan kartu tanda penduduk atau KTP, karena data sudah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. 2023 ini, momen ini ya, kita memanfaatkan momen yang tepat untuk yang pertama karena kondisi kita BPJS Kesehatan dari sisi finansial semakin baik, kemudian juga pandemi yang juga berakhir, jadi kita melakukan transformasi mutu layanan, jadi ini mudah, cepat, setara. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan berbasis digital kepada masyarakat, sehingga mereka bisa mengetahui fitur-fitur yang telah disiapkan dalam layanan BPJS secara online. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan.
Hari ketiga pencarian, 2 warga yang hilang di hutan Masgo, Kabupaten Kerinci saat mencari kayu bakar ditemukan dalam keadaan selamat. Keduanya ditemukan di sekitar Sungai Mayang Kerinci dengan kondisi lemas. Memasuki hari ketiga pencarian 2 warga yang hilang di hutan Masgo, Kabupaten Kerinci saat mencari kayu bakar. Tim SAR Gabungan Basarnas Posar Kerinci, Polres Kerinci, TNI, TNKS, BPBD Kerinci, dan masyarakat memperluas area pencarian hingga 7 km dari lokasi kejadian. Komandan Posar Kerinci Bambang Hermawan mengatakan, tim gabungan membagi tim menjadi 3 SRU. Pencarian membuahkan hasil pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan mendapatkan info dari warga bahwa korban atas nama Bustami dan Taherman ditemukan dalam keadaan selamat. Namun dengan kondisi lemas di sekitaran tepi Sungai Mayang Kerinci atau berjarak kurang lebih 7 km dari lokasi kebun korban. Bambang Hermawan menjelaskan setelah mendapatkan informasi, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi ditemukannya korban. Selanjutnya, korban dievakuasi menuju posko dengan menggunakan ambulans. Kemudian, kedua korban dievakuasi menuju puskesmas. Pada hari ini, korban yang dinyatakan hilang dari tanggal 5, alhamdulillah sekarang sudah ditemukan dalam keadaan selamat oleh warga Masgo yang sedang mancing. Nah, untuk saat ini korban sudah di posko dan mengucapkan terima kasih banyak untuk tim SAR gabungan telah membantu proses evakuasi dan pencarian selama ini. Sebelumnya, 2 warga Semurup atas nama Bustami dan Taherman dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di hutan Masgo, Kabupaten Kerinci pada 3 September 2023 pukul 7 malam. Ilwan Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya saudara, petani di wilayah Kecamatan Sekernan gembira karena produksi padi sawah pada musim panen tahun ini meningkat. Meski hasil panen meningkat, namun para petani enggan untuk menjual hasil panennya. Di tengah ancaman El Nino tidak membuat para petani padi di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi putus asa. Meski kemarau telah terjadi sejak 2 bulan terakhir, namun para petani masih dapat memanen hasil tanam padi mereka. Bahkan hasil panen padi petani pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang petani padi, Rismawati, sangat bersyukur hasil panen padinya meningkat hampir 80%. Dengan luas lahan persawahan sekitar 10 tumbuk mampu menghasilkan 40 karung padi dengan ukuran karung 50 kg. Sementara pada tahun lalu panen padi di sawahnya hanya mampu menghasilkan 28 karung. Meningkatnya hasil panen pada tahun ini dikarenakan padi milik para petani tidak diserang hama. 3 bulan. 3 bulan. Padi apa yang kita tanam yuk? Banyak macamnya, Iya. impara ada, padi mawar ada, asoka ada, 3 macam. Untuk hasil panen tahun ini kok kayak mana yuk? Penghasilannya yo memuaskan hati lah. Iya. Lebih luar biasa dari tahun kemarin. Meski panen meningkat, namun para petani padi di Desa Pematang Pulai ini hanya dapat 1 kali panen dalam 1 tahun. Para petani mengaku hasil panen yang didapatkan hanya untuk dikonsumsi sendiri, meski harga beras tinggi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rastasya Lagam bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.